Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Pada hari ini saya akan membawakan perkuliahan mengenai farmakologi obat-obat untuk terapi Verruca vulgaris, Molluscum contagiosum, herpes zoster, herpes simplex, Condyloma acuminata, dan mouth ulcer. Ya, jadi kalau ini sudah masuk ke dalam tahapan penyakit kulit, ya. Jadi kalau bicara tentang Verruca vulgaris, ya, Molluscum dan sebagainya yang ada di slide ini adalah jenis-jenis penyakit kulit yang diakibatkan oleh infeksi. Kedengaran suara saya ya? Jadi infeksinya itu bisa, infeksinya bisa karena bakteri, karena virus ya, ataupun karena nanti yang berikutnya karena jamur kita pelajari ya. Ini hanya khusus untuk bakteri dan virus. Oke, jadi cukup kalian mengetahui sasaran kalian kenapa harus mengikuti perkuliahan saya, karena pertama harus tahu tentang jenis obat-obatan, ya. Apakah itu digunakan untuk terapi Verruca, Molluscum, ya, herpes zoster, herpes simplex, Condyloma, maupun mouth ulcer. Oke, kemudian yang kedua itu untuk mengetahui farmakokinetik dan farmakodinamik ya. Jadi kalian harus cukup mengetahui apa itu farmakokinetik dan juga apa itu farmakodinamik ya. Jadi kalau farmakokinetik artinya kalian mempelajari tentang bagaimana perjalanan obat tersebut ya. Dia melalui proses absorpsi ya, kemudian distribusi, bagaimana distribusinya, metabolismenya sampai ekspresinya ya. Kalau farmakodinamik itu mengetahui bagaimana waktu paruh obat tersebut, bagaimana dia punya reaksi efek samping ya, kemudian bagaimana dia memiliki mulai dari bentuk struktur kimianya, dia kira-kira bisa bersifat larut dalam air atau dalam lemak ya. Kemudian bagaimana waktu paruhnya dan efek sampingnya. Nah, yang ketiga itu harus mengetahui bagaimana mekanisme kerja ya. Selain mekanisme kerja, efek samping juga perlu diketahui. Kemudian dan juga harus mengimplementasikan ya obat-obat ini berdasarkan indikasi dan juga harus tahu kontraindikasinya. Jadi tidak boleh asal hajar obat. Pasiennya penyakit infeksi virus, kamu kasih antibiotik. Pasiennya infeksi bakteri, kamu kasih antivirus. Itu enggak bisa ya. Nah, pertama kita ke Verruca vulgaris ya. Jadi cukup kalian tahu kalau di kulit inilah salah satu pedoman referensi yang kami rekomendasikan yaitu Fitzpatrick ya. Jadi sekarang Fitzpatrick yang edisi 9. Nah, kalau berdasarkan Fitzpatrick di sini bahwa terapi ya, terapi bagi Verruca vulgaris, kita ketahui bahwa Verruca vulgaris ini merupakan kalau kalian pernah lihat kutil ya, nah itu adalah Verruca vulgaris. Sudah dapat kuliahnya kan? Jadi Verruca vulgaris itu berupa kutil, tetapi dia yang sifatnya non-genital. Berarti dia tidak berada di area-area genitalis ya. Itu dia berada di area-area struktur tubuh lainnya. Jadi biasanya kalau menurut Fitzpatrick, kalau kita merekomendasikan ya, merekomendasikan penyakit-penyakit yang kira-kira berupa kutil, maka penanganannya itu bisa secara topikal, bisa secara fisik atau berupa pembedahan tindakan ya, bisa juga yang bersifat virusidal dan juga bersifat imunologis ya. Itu penata laksanaan yang kurang lebih direkomendasikan bagi kasus-kasus Verruca vulgaris ya. Kalau yang sering kami gunakan, yang sering menjadi acuan penata laksanaan untuk Verruca vulgaris, biasanya kita sering menggunakan asam salisil. Itu merupakan first line ya.
asam salisilat, dan juga kita biasa memberikan kantaridin ya, ataupun juga bisa dengan nitrat solution ya, fluorourasil ya, ataupun dengan zinc. Itu semua yang topikal dioles-oles. Kalau yang fisik, kita bisa rekomendasikan pemberian dilakukannya elektrokuter ya, menggunakan beda listrik atau krioterapi ya. Kurang lebihnya itu. Jadi cukup tahu saja berdasarkan Fitzpatrick untuk Verruca vulgaris. Nah, di sini kalian cukup tahu dari kepustakaan jurnal yang saya dapatkan bahwa untuk segala jenis kutil ya, terutama pada Verruca vulgaris ya, pada cutaneous wart itu biasanya first line-nya adalah memang kita berikan salicylic acid ya, asam salisil, dan juga biasanya kita combine sama tindakan krioterapi ya. Dia punya evidence rating itu A, artinya memang sudah diakui keberhasilannya ya. Nah, kemudian jadi karena salicylic acid atau asam salisil ini merupakan terapi first line pada kasus cutaneous wart atau kutil ya, termasuk Verruca, sehingga yang kita bahas di sini adalah salicylic acid ya. Nah, kalian lihat, kalian perhatikan di sini bagian yang saya tandai dengan kursor saya sebelah kanan ini merupakan nama-nama lain dari salicylic acid ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian berada di jadi kalian berada di luar negeri atau berada di negara lain ya selain Indonesia, ada berbagai macam nama-nama yang bisa kalian dapatkan selain dia sebenarnya salicylic acid, tetapi dia dalam bentuk pemberian namanya berbeda ya. Jadi ada yang Rutranex, ada Salonil ya, Retarder, ada Duplon ya, Rizon. Ini semua merupakan kandungan bahan aktifnya adalah salicylic acid. Nah, jadi bagaimana sih mekanisme kerja dari salicylic acid ini? Jadi asam salisil ini dia akan melakukan penetrasi. Penetrasi artinya dia akan masuk ke dalam pori-pori kulit, ke dalam lapisan kulit. Dia akan melunakkan keratin, ya. Melunakkan keratin. Kalian harus tahu bahwa keratin ini merupakan salah satu protein, ya. Protein pada kulit yang dia membentuk, tujuannya fungsinya adalah salah satu pembentuk struktur dari kulit, ya. Nah, karena dengan dia caranya melunakkan keratin, ya, sehingga pada saat keratin menjadi lunak, maka turnover dari lapisan kulit itu akan lebih cepat. Artinya, permukaan kulit akan selalu beregenerasi. Kalian harus tahu secara fisiologis, lapisan kulit akan selalu beregenerasi per 28 hari. Tetapi karena adanya kutil di situ, ya, ada kutil di mana kutil itu tampakannya itu penonjolan ya, seperti tumor kecil, bisa kalian lihat seperti benjolan kecil ya, dengan permukaan yang kasar. Sehingga karena dia terlalu keras dan tidak bisa diobati dengan salep biasa, kita gunakanlah asam salisil. Sehingga pada saat dia melakukan penetrasi, dia melunakkan keratin, maka pada saat keratin lunak, akan cepat terjadi regenerasi kulit, sehingga lapisan kulit akan naik, berubah menjadi lapisan kulit yang baru. Penampilannya apa? Dia akan mengelupas. Akan melupas, itu dia sudah menunjukkan adanya proses turnover dari lapisan kulit ya. Artinya kulit akan meregenerasi, membentuk lapisan kulit yang baru. Ya, itu tujuannya asam salisil. Nah, jadi asam salisil itu dia sifatnya, dia tidak hanya melunakkan keratin, ya. Dia juga bersifat bakteriostatik. Dia bersifat fungisidal. Dia juga bersifat fotoprotektif. Jadi selain dia memecah, dia bersifat keratolitik. Keratolitik itu dia memecahkan keratin, ya, memecahkan keratin sehingga terlihat kulit akan regenerasi lebih cepat.
dia juga bisa bersifat bakteriostatik ya. Kemarin sudah dipelajari kan bakteriostatik itu apa. Kemudian bersifat fungisidal ya dan juga fotoprotektif. Nah, kalau dengan kita mengoleskan asam salisil pada kulit, itu kita akan mengurangi proliferasi dari keratinosit ya. Dan juga dia menghambat ada enzim yang namanya enzim kolesterol sulfotransferase ya, di mana enzim sulfotransferase ini yang bertanggung jawab membentuk sulfat, kolesterol sulfat ya, untuk pembentukan keratinosit ya. Jadi asam salisil di sini dia memecahkan keratinosit, tujuannya untuk agar cepat terjadi proses regenerasi dari lapisan kulit ya. Nah, untuk farmakodinamik sifat kimianya, asam salisil ini dia bentuk makroskopiknya berupa bubuk kristal putih. Jadi kalau misalkan kalian berada di apotik ya, atau berada di perusahaan farmasi, suatu saat bisa lihat bagaimana tampakan atau penampilan fisik dari asam salisil. Jadi asam salisil ini bukan seperti salep atau krim ya, yang kalian biasa beli mungkin di apotik dan sebagainya. Dia bentuknya itu bubuk kristal putih ya. Dia memiliki rasa yang manis ya, tidak berbau dan bersifat stabil pada udara bebas ya. Sukar larut dalam air ya, tetapi dia mudah larut dalam lemak sehingga dia memang bersifat keratolitik ya. Kemudian dia sifat lipofiliknya, dia menyebabkan efek klinis terbatas pada lapisan epidermis. Biasanya kalau sudah konsentrasinya 20 sampai 60% itu pasti mendestruksi jaringan ya. Artinya dia akan merusak jaringan. Jadi sehingga dia bisa digunakan untuk penanganan verruca vulgaris ataupun kalus ya. Kalus itu kalau mungkin ada yang kurang tahu kalus itu seperti biasanya ada di mata kaki, dia tebal menonjol seperti mata ikan. Nah, ataukah di jari-jari kaki. Jari-jari kaki, telapak kaki biasanya ada penonjolan kecil, kalus itu akibat penekanan yang lama. Ya, jadi kita bisa kasih asam salisil untuk mendestruksi jaringan sehingga terjadi bersifat keratolitik, terjadi regenerasi kulit yang baru. Nah, untuk manfaat dan mekanisme kerja, kalian perlu tahu dia bersifat keratolitik ya. Jadi apa saja sih keratolitik ini? Pertama, dia menurunkan ikatan korneosit ya. Kedua, dia melarutkan semen interseluler. Ketiga, melonggarkan serta mendisintegrasi korneosit ya. Jadi dia memecahkan struktur demosom, kemudian terjadi disintegrasi ikatan antar sel korneosit sehingga dia akan menghilangkan ikatan kovalen lipid interseluler yang berikatan dengan cornified envelope di keratinosit. Jadi ini nanti akan jadi soal, cukup kalian tahu saja manfaat dan mekanisme kerja dari asam salisil. Oke ya. Nah, selain dia bersifat keratolitik, ternyata asam salisil ini juga bersifat keratoplastik ya, atau dia bisa membentuk keratinosit. Jadi cukup kalian tahu bahwa asam salisil ini bisa bersifat keratolitik dan bisa bersifat keratoplastik. Pada konsentrasi 0,5 sampai 2%. Jadi kalau 0,5 sampai 2% dia sudah bersifat keratoplastik. Kalau dia sudah di atas 2%, dia sudah bersifat keratolitik ya. Untuk mekanisme kerja pada proses keratoplastik ini belum diketahui pasti ya. Tetapi merupakan fenomena adaptasi hemopatik di mana dia akan menyebabkan rangsangan keratolitik lemah sehingga dia menciptakan terjadinya keratinisasi ya. Selain keratoplastik juga bersifat antipruritus. Jadi dia bisa mencegah, dia bisa menghambat terjadinya keluhan gatal-gatal. Jadi biasa pasien dengan terkadang verruca vulgaris atau dengan keluhan penyakit-penyakit kulit yang sifatnya tebal, ya bercaknya tebal, keras, dan itu menyebabkan gatal, asam salisil juga bisa sebagai antipruritus, ya, dengan konsentrasi 1 sampai 2%. Mekanismenya juga belum diketahui secara pasti.
Nah, yang keempat, asam salisil ini dia bersifat antiinflamasi, ya. Jadi contohnya antiinflamasi seperti aspirin, ya. Jadi kalau kita ketahui asam salisil kalau pada sediaan oral itu terdapat pada aspirin. Dia merupakan analgesik, ya, antipiretik dan juga antiinflamasi sistemik. Mekanismenya pasti menghambat biosintesis prostaglandin. Jadi konsentrasinya biasanya pada aspirin itu 0,5 sampai 5%. Kemudian ada juga dia memberikan efek analgetik. Jadi efek analgetik itu biasanya kita dapatkan pada minyak gandapura, ya. Di situ kandungannya namanya metil salisilat, ya. Nah, biasanya itu digunakan untuk pengobatan nyeri pada otot dan juga persendian. Oke. Selain itu, asam salisil ini juga bersifat bakteriostatik yang tadi sudah saya sampaikan, ya. Bersifat bakteriostatik dan juga disinfektan. Jadi bakteriostatik itu dia bisa membunuh Streptococcus, Escherichia, kemudian Pseudomonas aeruginosa. Jadi biasanya kita berikan 1:1000, ya, pada area luka, di mana luka-lukanya itu sudah merupakan luka basah, ya, yang sudah terkontaminasi. Kita biasa memberikan asam salisil dengan pengenceran 1:1000 pada larutan, ya. Selain itu dia juga bersifat efek fungistatik, ya. Jadi fungistatiknya itu untuk trichofiton dan juga candida spesies, ya. Jadi mekanismenya ini mungkin karena dia memiliki efek desmolitik asam salisilat untuk penyembuhan infeksi jamur yang superficial. Jadi jamur-jamur, penyakit-penyakit jamur yang akibat trichofiton spesies dan candida spesies itu bisa kita gunakan asam salisil karena memiliki efek desmolitik, ya, asam salisilat. Biasanya kita berikan konsentrasinya di bawah 1%. Selain itu, dia juga memiliki efek tabir surya, ya. Jadi tadi karena dia bersifat fungistatik, sehingga mekanismenya itu biasanya terjadi melalui transformasi cincin benzena aromatik pada sinar UV, ya. Jadi dia memiliki efek absorpsi sinar UVB. Jadi biasanya kita berikan pada pasien-pasien yang juga memiliki kelainan pigmentasi, ya, ada gangguan pigmentasi seperti salah satu pasien vitiligo, ya, yang berkurang pigmen kulitnya, sehingga dengan kita berikan asam salisil salah satunya, dia bisa membantu efek absorpsi dari sinar UVB, ya. Nah, biasanya kalau khusus pada verruca vulgaris, terapi asam salisil ini merupakan lini pertama atau first line, ya. Biasanya dia berkaitan dengan efek desmolitik dan juga efek teratolitiknya, ya. Kemudian dia menyebabkan iritasi ringan karena dia mendestruksi jaringan sehingga yang muncul adalah iritasi, ya, ada perlukaan memang. Sehingga dia menginduksi respon imun, terjadilah eliminasi virus, ya. Biasanya konsentrasinya itu antara 10 sampai 60%. Terkadang kita melakukan combine terapi. Jadi kita memberikan asam salisil, ya. Kemudian biasanya kita berikan selama 3 minggu, kemudian kita kombinasi, ya, dengan krioterapi atau bedah beku, ya, sekali seminggu selama 3 minggu. Itu efektif hasilnya. Kemudian kita dapat kombinasikan juga dengan asam laktat maupun biofilin, ya. Biasanya masa terapi sekitar 6 sampai 12 minggu kalau kita memberikan asam salisil secara topikal. Nah, sedangkan asam salisil ini bisa juga kita berikan pada Molluscum contagiosum, ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri Molluscum contagiosum seperti ini, ya, gambarannya. Jadi penelitian oleh Leslie bahwa asam salisil gel dengan konsentrasi 12% kita berikan 12 kali dalam seminggu itu bisa menjadi terapi Molluscum pada anak, ya. Jadi biasanya kita kalau pada anak yang dengan dia takut
dengan tindakan pembedahan atau bedah listrik, kita bisa berikan pengolesan asam salisil 12%, ya. Nah, jadi penggunaan asam salisil ini bisa kita berikan tadi pada kalus, ya. Ini kalus nih. Lihat kursor saya ya. Ini kalus, kemudian bisa pada ichthyosis, ya. Ichthyosis seperti ini. Kemudian bisa pada psoriasis, ya. Ini psoriasis juga, ini ichthyosis, ya. Kemudian photoaging, ya. Yang tadi karena memiliki efek tabir surya. Kemudian akne vulgaris juga bisa, dermatitis seboroid yang di dahi ini, ya. Kemudian hiperkeratosis lokalisata, ya, pada area kaki, dan juga dermatomikosis superficialis. Jadi ini infeksi jamur, ya, infeksi jamur karena dia memiliki efek fungistatik, ya. Oke, kontraindikasi untuk asam salisil ini kita tidak berikan pada pasien-pasien dengan riwayat hipersensitivitas, ya. Kita tidak berikan juga pada ibu hamil, ibu menyusui, ya. Biasanya pasien yang menderita varicella atau dia sudah 6 minggu pasca varicella atau cacar air, ya, kita bisa sebut sebagai cacar air. Kemudian pasien yang mendapat vaksinasi cacar air, ya. Nah, untuk farmakokinetik, ya, kembali lagi farmakokinetik mengenai proses absorpsi hingga ke ekspresi dari obat tersebut. Jadi salicylic acid ini dia terabsorpsi, ya, secara cepat, ya, dan dia bisa mencapai waktu paruhnya, ya, ataupun efektivitasnya dalam waktu 1 jam, ya. Jadi absorpsi secara topikal ini sebenarnya bervariasi, ya, tapi bisa cepat tergantung area lokasi mana yang kita berikan. Kalau pada area lokasi kepala atau telapak kaki yang dia memiliki lapisan epidermis yang cukup tebal, maka absorpsinya pun juga cukup membutuhkan waktu yang lama dibandingkan pada area kulit seperti wajah, leher, kemudian lengan yang memiliki lapisan epidermis yang cukup tipis, ya. Nah, kemudian absorpsinya itu pasti secara perkutaneus, ya, melalui pori-pori kulit, ya. Jadi kembali lagi absorpsi itu kembali lagi tergantung area lokalnya, kita berikan pada area mana, tergantung usianya, beda usia dewasa dan anak pasti lebih cepat proses absorpsinya dibanding orang dewasa. Kemudian tergantung juga dari vehikulumnya. Vehikulum artinya sediaan dari asam salisil tersebut. Kalau asam salisilnya dalam bentuk cairan, pasti lebih cepat proses absorpsinya dibandingkan asam salisil dalam bentuk krim, ya. Gitu. Asam salisil dalam bentuk gel lebih cepat absorpsinya dibanding asam salisil dalam bentuk salep atau ointment, ya. Kurang lebih begitu. Nah, kemudian kalau kita melalui proses absorpsi biasanya 60%, ya, 60% dia akan terserap pada kulit-kulit yang intak, ya. Untuk efek samping sistemik pada penggunaan asam salisil ini sebenarnya minimal, ya. Kemudian asam salisil ini juga terdistribusi, ya, pada jaringan-jaringan tubuh, ya, pada cairan-cairan transseluler, kembali lagi tergantung dari konsentrasi asam salisil itu. Semakin besar konsentrasi asam salisil itu, maka semakin terdistribusi luas, ya, semakin memberikan efek yang bersifat sistemik, ya. Kemudian 80 hingga 90% asam salisil dalam plasma akan terikat pada protein, ya. Dan juga waktu paruhnya, ya, tergantung dan juga dia tergantung pada waktu paruh, ya, dan juga proses eliminasinya melalui urin. Nah, untuk efek sampingnya dia biasanya lebih minimal dibandingkan dengan rute sistemik atau dengan pemberian secara sistemik, ya. Kemudian dia memiliki potensi toksisitas sistemik, ya. Dia memiliki efek teratogenik sehingga dia tidak bisa diberikan atau kontraindikasi pada ibu hamil, ya. Kemudian juga dia memiliki interaksi obat, ya, akibat absorpsi
absorpsinya bisa terjadi secara sistemik, ya. Kemudian kapan terjadi absorpsi sistemik itu ya kembali lagi kalau konsentrasinya tinggi ya dia sudah di atas 10%, kemudian dia penggunaannya pada area yang luas, maka dia akan mencapai sirkulasi sistemik ya. Kemudian juga bisa memberikan gejala kelainan saraf pusat ya karena toksisitasnya. Dan juga batas maksimal pemberiannya adalah 2 gram per 24 jam. Jadi hanya 2 gram ya, tidak melebihi 2 gram. Ya, sehingga tidak memang kita sarankan penggunaannya jika kita mau memberikannya maksimal 2 gram, maka biasanya kita kombinasi dengan bahan aktif lainnya. Oke. Nah, ini faktor-faktor yang kira-kira mempengaruhi absorpsi, ya, absorpsi sistemik dan toksisitas. Ini nanti yang akan bisa menjadi soal pada ujian, ya. Jadi yang tadi absorpsi perkutan itu tergantung dari konsentrasinya, ya, saya sudah sampaikan tadi. Kemudian vehikulum, ya, sediaan obat tersebut. Kemudian dia dikombinasi dengan penggunaan oklusi. Kita lihat luas permukaan aplikasi. Kita harus lihat juga berapa kali kita memberikan atau mengoleskan ke pasien. Frekuensinya berapa kali, durasi aplikasinya kira-kira per berapa jam, ya. Kemudian bagaimana keadaan kulit pasien tersebut. Itu yang harus kita ketahui. Lalu bisa juga tergantung pada usia. Beda bayi, dewasa, dan lansia. Bayi dan lansia itu memiliki lapisan kulit, lapisan epidermis yang sangat tipis ya, sehingga absorpsi, distribusi semuanya lebih cepat dibandingkan pada orang dewasa yang dimana lapisan epidermisnya masih terlihat normal ya dibanding pada bayi dan lansia. Kemudian kita bisa lihat fungsi hatinya ya, fungsi ginjalnya karena kita ketahui asam salisil ini dia akan eliminasinya melalui ginjal. Lalu lihat dari faktor yang mempengaruhi juga dari toksisitas sistemiknya. Ya. Nah, kalau toksisitas sistemik itu harus tahu ya, toksisitas sistemik itu dia pertama, apa saja yang bisa terjadi? Salisilism, ya, efek neurologik, efek respiratorik bisa terjadi, efek metabolik, efek teratogenik, dan juga interaksi obat. Ya, jadi hati-hati pada penggunaan asam salisil yang tidak sesuai dengan aturan, ya, atau sesuai dengan protap dari penata laksanaan. Nah, kita pindah ke molluscum contagiosum. Jadi, molluscum contagiosum ini disebabkan karena virus ya, yaitu monkeypox virus, sehingga karena dia juga kurang lebih mirip seperti Verruca vulgaris, jadi berdasarkan Fitzpatrick, treatment yang diberikan adalah kantaridin ya, salah satunya. Kemudian bisa juga imiquimod ya, kemudian bisa juga pemberian cidofovir karena dia merupakan virus ya, kita berikan antivirus. Kemudian bisa juga diberikan terapi-terapi fisik seperti tadi kuretase, cryoterapi, ya, electrocauter juga bisa kita berikan pada kasus molluscum contagiosum. Nah, di sini kita akan bahas mengenai kantaridin karena kantaridin ini merupakan salah satu first line untuk molluscum contagiosum, ya. Jadi kantaridin ini biasanya diberikan dengan konsentrasi 0,7% atau 0,9%. Nah, dia merupakan ekstraksi dari serangga, ya. Jadi blister dari beetle, kemudian kantaridin ini biasanya merupakan salah satu pilihan terapi pada anak-anak ya, karena dia bersifat painless ya, dia tidak memberikan rasa nyeri ya, nyerinya hanya minimal,
Kemudian biasanya juga kita dibandingkan dengan kita lakukan kuretase dan krioterapi, di mana dia pasti akan bersifat nyeri dan juga bisa memberikan traumatik pada pada anak, ya. Kemudian nah, jadi mekanisme kerjanya yaitu kantaridin ini akan terabsorpsi ya melalui membran lipid ya pada sel epidermal, di mana dia akan melepaskan enzim serin protease yang akan memecahkan ikatan peptide pada protein dan juga menyebabkan disintegrasi dari desmosomal plak ya. Kemudian dia akan menyebabkan adesi ya, adesi ikatan antar sel ya dengan melibatkan struktur seluler sehingga menyebabkan terjadinya perlekatan dari tenofilamin ya, di mana tenofilamin ini yang mengikat sel antar sel. Jadi proses ini dia akan menyebabkan hilangnya koneksi seluler atau terjadi akantolisis, dan juga dia akan menyebabkan terjadinya lepuhan pada kulit ya. Itu mekanisme kerja dari kantaridin. Itu akan jadi soal ya. Kemudian pada saat diberikan kantaridin, maka pada manusia kantaridin ini memiliki lethal dose ya. Lethal dose itu 0,5 mg per kilogram berat badan ya. Kemudian sehingga 10 mg saja paling minimal itu bisa menyebabkan fatal ya, karena tadi sifatnya dia juga bisa menyebabkan kerusakan sistemik ya. Nah, kantaridin ini dia bisa menyebabkan kerusakan pada gastrointestinal dan juga traktus urinarius, bahkan kerusakan pada renal atau ginjal ya. Jadi biasa karena dia juga mengandung racun sehingga dia bisa masuk ke dalam darah ya, dan juga akan terekskresi melalui urin sehingga bisa menyebabkan adanya toksisitas juga ya, sehingga yang biasa timbul gejalanya seperti nyeri pada perut ya, ataukah terjadi ereksi yang lama ya, atau pengeluaran atau terjadinya hematouri ya. Nah, di sini karena sudah selesai untuk moluskum, jadi cukup tahu kantaridin ya. Pada moluskum kantaridin tidak banyak referensi yang saya dapatkan, sehingga yang tadi itu yang penting-penting saja saya berikan, itu nanti akan jadi soal ya, bagaimana mekanisme kerja dari kantaridin dan bagaimana toksisitas dari kantaridin tersebut. Nah, untuk kita pindah ke herpes zoster ya. Jadi herpes zoster ini berdasarkan Fitzpatrick ya. Kembali lagi bisa dilihat tampilannya herpes zoster seperti apa. Jadi berupa lepuhan vesikel ya, vesikel bintil berair yang berkelompok, dan ini sangat nyeri ya. Dia disebabkan oleh virus ya. Kemudian herpes zoster ini tergantung penanganannya, penata laksananya berdasarkan Fitzpatrick. Pada usia kurang dari 50 tahun, maka kembali lagi kita akan memberikan obat antivirus ya. Apakah itu famciclovir, valaciclovir atau aciclovir ya. Kalau dia di atas 50 tahun, bisa juga kembali famciclovir, vala maupun aciclovir, tetapi perbedaannya adalah perbedaan di waktu pemberian ya, dan juga perbedaannya berada pada dosisnya biasanya ya. Nah, berbeda juga pada pasien-pasien dengan imunokompromis. Tetapi untuk herpes zoster ini kita akan lebih fokus pada aciclovir ya. Nah, jadi kembali lagi
Untuk herpes simplex juga sama, jadi saya satukan saja. Terapinya pasti dia antivirus, yaitu apakah acyclovir, valacyclovir, atau famciclovir. Ya, begitu pula pada genital. Jadi tadi untuk orofasial atau area bibir, ya, herpes simplex pada area bibir, dan juga pada area genital. Sama penanganannya acyclovir, valacyclovir, atau famciclovir. Nah, kita masuk ke farmakodinamik, ya, farmakodinamik untuk acyclovir. Jadi acyclovir ini dia merupakan obat sintetik, ya, jenis analog nukleosida purin, ya. Dia merupakan suatu prodrug, ya, dengan efek antivirus setelah yang nanti akan prosesnya akan melalui proses metabolisme, dan setelah dia menjadi metabolisme, dia sudah di metabolisme, dia akan menjadi acyclovir trifosfat. Nah, acyclovir trifosfat inilah bahan aktif yang akan membunuh virus ini. Jadi kita indikasikan pada infeksi herpes simplex virus 1 dan herpes simplex virus 2, ya. Kemudian juga kita bisa berikan pada infeksi varicella zoster virus yang menjadi varicella atau herpes zoster. Nah, indikasinya yang tadi, ya, kita bisa berikan pada infeksi HSV1 atau 2, ya, kemudian infeksi varicella zoster, ya, kemudian bisa juga sebagai bentuk pencegahan, ya, pada infeksi-infeksi herpes simplex yang pada perinatal ataupun neonatal, kemudian bisa juga sebagai pencegahan pada kasus reaktivasi dari infeksi virus, apakah itu herpes simplex, cytomegalovirus, ataupun varicella zoster, ya. Atau juga dia bisa untuk penanganan Bell's palsy, tapi yang memiliki onset yang baru, ya, bukan yang sudah kronik. Jadi kalau kita lihat kolom di sebelah kanan, di sini antiviral agent itu acyclovir, valacyclovir, ya, famciclovir, ganciclovir, foscarnet, dan cidofovir. Dari berdasarkan kategori pregnancy-nya yang masih aman kita belikan adalah acyclovir, valacyclovir, famciclovir karena dia masih kategori B, ya. Dimana kalau berdasarkan FDA, kalau kategori B dia sudah terbukti klinis, ya, terbukti klinis aman digunakan pada hewan-hewan mamalia. Ya, walaupun belum diuji cobakan langsung pada manusia, tetapi pada hewan-hewan mamalia dia tidak memberikan efek samping yang berarti. Ya, kalau dia C, dia tidak direkomendasikan pada ibu hamil karena terbukti klinis dia bisa memberikan efek samping sistemik, ya, apakah itu toksisitas, apakah itu kematian janin, ya, pada hewan-hewan mamalia, ya. Jadi kita tidak sarankan pemberian ganciclovir, foscarnet maupun cidofovir pada wanita hamil. Nah, ini mekanisme kerja langsung saja dari valacyclovir dan famciclovir, ya. Nah, jadi yang kita tadi secara umum bahwa acyclovir dan teman-teman ini akan melakukan proses metabolisme, ya, di mana kalau bentukannya itu famciclovir atau valacyclovir itu dia masih dalam bentuk prodrug, ya, artinya dia dia baru menjadi bakal obat, dia belum bisa efektif, ya. Kapan dia menjadi efektif? Apabila dia akan masuk ke dalam sitoplasma. Di sitoplasma itu valacyclovir akan berubah menjadi acyclovir, dan untuk famciclovir akan menjadi penciclovir. Nah, acyclovir dan penciclovir ini di dalam sitoplasma dia akan mengalami proses fosforilasi, ya. Jadi fosforilasi ini dia akan membutuhkan enzim
Sama-sama dia bentukannya enzim timidin kinase untuk menjadi asiklofir monofosfat dan menjadi pensiklofir monofosfat ya. Nah, pada saat dia menjadi asiklofir monofosfat dan pensiklofir monofosfat, dia akan kembali lagi mengalami fosforilasi kedua dengan bantuan enzim seluler kinase. Sehingga dia akan menjadi bentuk efektif atau bentuk aktifnya yaitu asiklofir trifosfat atau pensiklofir trifosfat ya. Pada saat dia sudah menjadi bentuk aktif, maka dia akan masuk ke dalam nukleus. Dalam nukleus ini dia akan melakukan hambatan inhibisi, inhibisinya itu pada enzim DNA polimerase pada virus ya. Sehingga dia akan masuk ke dalam rantai DNA ya. Pada rantai DNA sehingga dia akan melakukan terminasi prematur ya pada sintesis DNA dari virus. Itulah mekanisme kerja dari valasiklovir dan famsiklovir serta asiklovir. Jadi ini nanti yang akan jadi soal ya untuk mekanisme kerja asiklovir. Nah, untuk farmakokinetik, jadi asiklovir ini memiliki bioavailabilitas oral ya, itu sekitar 15 sampai 30%. Kemudian asiklovir ini dia bersifat mudah larut dalam air ya. Dia terdistribusi luas pada tubuh ya, dan juga biasanya dia bisa terdistribusi masuk juga ke dalam sistemik yaitu pada cairan cerebrospinal ya. Nah, dan juga bisa juga pada sekresi dari vaginal. Nah, waktu paruhnya itu sekitar 4 jam kalau pada neonatus, 2-3 jam pada anak usia 1-12 tahun, kemudian 3,5 jam pada dewasa, dan 5 jam pada pasien-pasien yang mengalami hemodialisis. Nah, jadi yang tadi, jadi asiklovir ini kita bisa berikan baik secara oral, secara intravena, ya, maupun secara topikal, ya. Jadi jalurnya juga bisa perkutaneus, ya. Jadi dia akan kalau secara oral maupun intravena dia akan terdistribusi merata ya, termasuk dia terdistribusinya pada cerebrospinal fluid atau cairan cerebrospinal ya. Kemudian ekspresinya pasti melalui urin, yaitu melalui filtrasi glomerulus ya, dan juga sekresi tubular ya. Pelajari ini ya, nanti akan jadi soal. Kemudian dia akan terakumulasi atau dia tidak merupakan kontraindikasi pada pasien-pasien dengan kegagalan ginjal karena ekskresinya pasti melalui ginjal, yaitu melalui filtrasi glomerulus dan juga sekresi dari tubular. Efek sampingnya itu sebenarnya asiklovir ini dia karena dia FDA approved dan dia pregnancy kategorinya B, sehingga sebenarnya dia bisa ditoleransi dengan baik ya. Biasanya kalau untuk topikal, asiklovir topikal, biasanya dia memberikan iritasi pada area mukosa dan rasa terbakar, tapi bersifat sementara. Karena apa? Dia akan karena dia merusak rantai DNA, sintesis pembentukan rantai DNA pada virus, sehingga otomatis kalau dilihat secara fisik pemberian topikal pada kasus-kasus di mana tampilannya adalah bintil berair, dia akan mendestruksi jaringan. Jadi dia akan memecahkan bintil tersebut sehingga yang terjadi adalah iritasi mukosa dan pastinya ada rasa terbakar ya pada kasus-kasus herpes simplex. Selebihnya efek samping yang bisa terjadi itu mual, diare, ruam ya, sakit kepala, kemudian insufisiensi renal walaupun itu sangat jarang, kemudian neurotoksisitas ya. Lalu untuk farmakodinamik dari valasiklovir, jadi valasiklovir ini dia merupakan ester L-valil ya dari asiklovir. Dia terdapat dalam formula oral biasanya. Mekanisme kerja dan resistensinya sama dengan asiklovir ya. Kemudian indikasinya juga sama dengan asiklovir. Kemudian
Untuk farmakokinetik, bioavailabilitas oralnya itu 3-5 kali daripada asiklovir. Jadi, efektivitas dari valasiklovir ini lebih baik dibanding asiklovir. Ya, kenapa? Karena dia punya bioavailabilitasnya 3-5 kali lipat, ya, lebih besar. Waktu mekanisme kerja dalam tubuhnya itu lebih kuat dibandingkan asiklovir, ya. Kemudian apalagi ya, waktu paruhnya itu eliminasinya 2-3 jam ya. Waktu paruh intraselnya 21-2 jam. Jadi kurang dari 1% dosis valasiklovir biasanya ditemukan pada urin. Selebihnya dia dieliminasi sebagai asiklovir. Nah, kita pindah ke kondiloma acuminata ya. Jadi kembali lagi kondiloma acuminata ini juga merupakan kutil ya. Walaupun penampakannya biasanya terlihat seperti bunga kol atau kembang kol ya, bisa dilihat di sini. Biasanya kondiloma acuminata sering terjadi pada area genitalia ya atau sekitar kelamin. Apakah itu area bokong ya, area anus ataupun di area sekitar vaginalis atau di area gland penis ya. Jadi untuk first line terapi pada kondiloma acuminata ya kita berikan imiquimod 5% atau podofolix ya, podofilox ya 0,5%. Atau kalau dengan terapi fisik kita bisa pemberian trichloroacetic acid atau TCA ya atau podofilin ya. Bisa juga kita lakukan krioterapi. Untuk second line-nya bisa dengan krioterapi yang ablatif ya, bisa dengan elektrodesifikasi atau kita bisa lakukan surgical atau eksisi ya. Nah, di sini kita akan bahas mengenai imiquimod karena merupakan first line pada kondiloma acuminata. Jadi imiquimod ini merupakan imunomodulator topikal untuk pengobatan kondiloma acuminata. Diberikannya dalam bentuk krim 5% ya. Jadi diaplikasinya ke lesi, kemudian digosok sampai menghilang. Biasanya dilakukan pada malam hari ya, 3 kali seminggu. Dan dicuci setelah 6-10 jam. Ya. Oke, jadi 6-10 jam. Kenapa? Kita harapkan dalam waktu 6-10 jam, imiquimod ini bisa melakukan penetrasi ke dalam kulit, terutama area kutil. Kenapa? Karena area kutil pada kondiloma acuminata hampir sama dengan verruca vulgaris. Dia merupakan keratinositnya itu sangat tebal, sehingga memerlukan waktu beberapa jam sampai 10 jam untuk bisa melakukan penetrasi ya. Kemudian bisa dilakukan pengobatan ini selama 16 minggu. Nah, mekanisme kerja ya. Kembali lagi mekanisme kerja yang akan jadi soal. Jadi imiquimod ini dia memiliki 3 mekanisme kerja. Pertama, dia bersifat antagonistik dengan berikatan pada A2A reseptor ya. Dia juga bersifat agonis dengan berikatan pada toll-like reseptor 7 dan 8 ya pada sel antigen presenting cell. Kemudian dia bisa menjadi dia bekerja pada intraseluler ya dengan bersifat sebagai pro-apoptotik ya dengan mengikat protein BCL2. Jadi masing-masing ini memiliki mekanisme sehingga terjadi tujuannya adalah untuk menimbulkan atau mengaktifkan atau meningkatkan aktivitas dari antitumoral. Jadi dia akan merusak sel tumor ya, merusak sel tumor bisa melalui aktivasi dari enzim adenilin siklase ya, penurunan aktivasi, bisa dari aktivasi dari NF-kB atau dia bisa dengan aktivasi dengan melepaskan sitokrom C pada mitokondrial ya. Jadi di sini dia lebih bekerja pada rantai-rantai DNA-nya ya, dan juga mekanisme inflamasi atau imunologis pada kasus kondiloma acuminata. Nah,
Kalau untuk farmakokinetiknya, kembali lagi, absorpsinya itu dia akan memiliki absorpsi perkutanius yang minimal, ya. Biasanya dia pada kulit yang intak. Dia bisa melalui juga absorpsi sistemik, ya, pada tergantung dari area-area kulit yang akan diaplikasikan. Dia bisa melalui proses metabolisme, ya, di mana metabolit yang didapatkannya itu berupa hidroksilasi, cincin hidroksilasi, alkil hidroksilasi, atau bisa keduanya, ya. Lalu dia punya waktu paruh biasanya 10 kali lebih besar, ya, apabila diberikan secara topikal, tergantung lagi dosisnya atau konsentrasinya, ya. Nah, kalau eliminasinya itu melalui urin kurang dari 0,9% dan juga melalui feses kurang dari 0,9%. Untuk clinical use-nya, jadi bisa kita indikasikan pada kasus-kasus yang tadi, kondiloma acuminata, pada area perianal maupun genital, ya. Kemudian bisa kita berikan juga pada kasus basal sel karsinoma atau pada tumor kulit, ya, yang sifatnya superficial. Kemudian pada keratosis aktinik tapi yang non hipertrofik, ya. Kemudian bisa juga selain itu keratosis aktinik ini apakah di kepala ataupun di wajah, ya. Kemudian biasanya kita kombinasi juga dengan cryoterapi. Nah, kalau imiquimod 3,75% biasanya diindikasikan pada yang keratinosis aktinik yang palpable atau dia biasanya pada area seluruh wajah atau area kepala yang tidak ditumbuhi rambut, ya. Biasanya kita berikan pada pasien-pasien yang masih imunokompeten, ya. Dan juga bisa juga untuk jadi kita bisa lakukan pemberian topikal ini biasanya dengan konsentrasi 3,75% pada pasien-pasien yang dengan imunokompeten. Karena kalau sudah 5%, dia biasanya lebih konsentrasinya dia akan masuk secara sistemik, absorpsi sistemik dibandingkan pada konsentrasi 3,75%. Nah, untuk efek sampingnya, dia pasti memberikan reaksi inflamasi yang bersifat lokal pada area tersebut. Kemudian reaksi sistemik, ya, seperti demam, ya, gejala-gejala pilek, kemudian sakit kepala, dan juga kelelahan. Kita pindah terakhir di mouth ulcer atau ulkus pada mulut, ya. Biasa kita sebut, kalau di kulit kita sebut sebagai aphthous ulcer. Nah, kalau yang aphthous ulcer, biasanya kita kalau untuk penanganannya, kita berikan yang topikal. Topikal itu seperti solution atau larutan-larutan yang bersifat kaustik, ya, seperti silver nitrate, ya, kemudian methyl violet, ya. Bisa juga kita berikan preparat yang bersifat antiseptik dan antiinflamasi, ya. Kemudian bisa juga kita berikan kortikosteroid, kemudian bisa anestetik, ya, yang merupakan lidocaine, ya, metivipacaine atau tetracaine. Terus bisa juga 5-aminos salicylic acid, siklosporin A, larutan sukralfat, ya, itu juga bisa kita berikan pada kasus-kasus dengan aphthous ulcer. Nah, biasanya bentar deh ya, saya cas dulu karena ini lagi lowbat. Jadi kalau biasanya pada penanganan pada aphthous ulcer ini cukup kita
lakukan penanganannya karena sifatnya dia simptomatik, ya. Jadi kita harus tahu dulu apa sih penyebab dari Aphthous ulcer ini. Jika kita tidak mengetahui dengan pasti apa penyebab dari Aphthous ulcer, maka kita berikan penanganannya secara simptomatik, ya. Jadi biasanya kita tetap mengedukasi untuk higienitas oral, ya. Kita bisa berikan dia antiseptik mouthwash, ya. Kemudian kita juga bisa mencegah terjadinya infeksi sekunder, ya. Kemudian kita bisa juga memberikan analgesik, ya, yang topikal seperti benzodiazepine mouthwash, ya. Bisa juga sistemik steroid, ya, jadi steroid sistemik, ya, atau bisa juga kita kombinasi dengan antifungal, anti jamur, ya, karena biasanya Aphthous ulcer ini memang penyebabnya banyak, bisa karena bakteri kah, bisa karena virus, atau bisa juga karena jamur, sehingga kita bisa berikan antifungal drug, ya, seperti kita bisa berikan penggunaan golongan azol, ya, apakah itu secara topikal ataupun bisa juga secara oral, ya. Kemudian bisa juga kita untuk vitamin kita bisa berikan vitamin B12, ya, untuk mencegah timbulnya kembali ulcer. Nah, ini untuk steroid, ya. Jadi untuk steroid topical agent, apakah itu steroid, apakah itu analgesik maupun antibiotik. Jadi inilah yang bisa kita berikan pada kasus-kasus dengan ulkus pada mulut. Nah, pertama kita bahas untuk, saya tidak tahu ini apakah hanya kortikosteroid saja. Oh iya, hanya kortikosteroid ya, karena ini bisa menjadi salah satu gold standar pengobatan pada ulkus mulut. Tetapi tidak bisa kita kombinasikan dengan antifungal ya, atau anti jamur. Jadi untuk kortikosteroid topikal ini, dia mekanisme kerjanya pertama dia bersifat vasokonstriksi, ya, dia bersifat antiinflamasi, ya. Kemudian dia juga bisa menyebabkan penurunan proliferasi epidermal, ya. Jadi sebenarnya kortikosteroid topikal ini, yang topikal deh ya. Jadi topikal ini dia akan bekerja pada fosfolipid membran sel, ya, di mana dia akan menghambat ya enzim fosfolipase A2, ya. Kemudian dia akan menjadi arachidonic acid, ya, di mana arachidonic acid ini dia akan meningkatkan inflamasi, ya. Kemudian dia akan mencegah terbentuknya prostaglandin, ya, di mana prostaglandin ini memicu terjadi laktasi vaskular, dan juga dia mencegah pembentukan leukotrien, di mana leukotrien ini merupakan salah satu protein pada respon inflamasi, ya. Jadi intinya kortikosteroid topikal ini dia akan menghambat enzim fosfolipase A2, ya, untuk mencegah pembentukan arachidonic acid, prostaglandin maupun leukotrien. Ya, jadi harus ditahu ya mekanisme kerja tadi karena itu yang akan jadi soal. Nah, untuk farmakokinetik kembali lagi harus tahu bagaimana dia punya distribusi, metabolisme, dan juga ekspresi. Kalau distribusi, biasanya dia hanya terdistribusi lokal pada kulit, ya. Dia juga bisa terdistribusi sistemik, ya. Kemudian metabolismenya biasanya melalui oksidasi dan konjugasi, kemudian dia dalam bentuk yang jumlah yang sedikit dia akan terabsorpsi sistemik, ya, biasanya melalui proses metabolisme pada hati, ya. Nah, efek sampingnya itu yang paling sering ada atrofi. Jadi kalau kita memberikan kortikosteroid,
kembali lagi corticosteroid itu banyak kelasnya, banyak klasifikasinya, pembagiannya. Bukan hanya jenis satu jenis corticosteroid. Corticosteroid itu banyak kelasnya, mulai dari super poten, poten hingga minimal poten. Sehingga pada saat kita mengaplikasikan steroid yang sangat poten kelasnya, maka dengan durasi yang sering ya, durasi yang lama, frekuensi yang sering, itu bisa menyebabkan efek samping atrofi ya. Bisa juga flare up. Flare up artinya bisa kambuhnya lebih berat dibanding sebelumnya. Ya, bisa juga dia menimbulkan steroid face di mana dia akan seperti moon face, wajahnya bulat bengkak ya. Kemudian dia bisa menimbulkan erupsi akne, rosacea ya, dan dermatitis perioral. Selebihnya dia bisa menimbulkan hipertrikosis ya, hipopigmentasi, tachyphylaxis ya, rebound syndrome, dan juga reaksi lokal. Nah, untuk side effect sistemiknya ini akan jadi soal. Jadi dia bisa mensupresi hipotalamus pituitary axis, kemudian dia menyebabkan iatrogenic Cushing syndrome, dan juga retardasi pertumbuhan pada neonatus ya maupun pada anak. Nah, faktor resikonya biasanya karena kita berikan pada usia-usia yang muda, pada penyakit-penyakit dengan gangguan ginjal maupun hati ya. Kemudian kita memberikannya pada frekuensi yang sering ya. Kemudian durasinya lama ya. Kemudian karena obat ini merupakan obat yang efektivitasnya sangat kuat sehingga biasanya potensinya itu akan sangat terlihat pada saat kita melakukan oklusi atau penutupan ya, penutupan lapisan kulit. Jadi kalau sudah terjadi oklusi maka systemic side effect-nya lebih mudah untuk nampak. Oke. Nah, untuk pregnancy-nya kita ini kategorinya untuk corticosteroid tidak kategori C. Ya, jadi tidak kita sarankan karena bisa menyebabkan resiko tinggi pada fetus atau pada janin, ya. Kemudian selama masa menyusui juga kita tidak sarankan untuk kita berikan kortikosteroid, ya. Tergantung, kembali lagi melihat seberapa berat kasus mouth ulcer-nya, kemudian kita masih bisa pertimbangkan dengan pemberian kelas potensi yang sedang atau minimal ya, apabila memang betul-betul steroid ini dibutuhkan untuk mengatasi mouth ulcer pada kasus pregnancy maupun laktasi. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Saya sampai jam berapa ya, Dek? Saya sampai jam berapa? Tapi dok izin menjawab, kalau di jadwal itu sampai jam 4:50 dok. Oke. Sampai jam 4:50, Dik. Ada yang mau ditanyakan enggak? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Jadi begini ya, nanti yang saya sampaikan tadi sebagai soal untuk kasus penyakit-penyakit farmakologi pada penyakit virus maupun bakteri tadi, pelajari side effect-nya, pelajari mekanisme kerjanya, ya. Farmakodinamiknya bisa juga dipelajari yang khasnya saja. Nanti ketua kelasnya bisa japri ke saya, ingatkan bahwa butuh untuk PDF-nya. Jadi nanti saya akan memberikan PDF-nya, perkuliahan saya dalam bentuk PDF. Ya. Oke.
Sudah jelas ya? Memang kalau farmakologi pasti susah, lumayan ribet, susah, sehingga saya cuma minta kalian menyimak kuliah saya, dan saya menandai apa-apa yang akan jadi soal. Oke ya. Nanti berikutnya yang kemarin yang tidak terselesaikan kuliahnya, itu nanti saya akan cari waktu kapan yang bisa saya lanjutkan kembali untuk perkuliahannya ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ketua kelasnya mana? Tadi dok, saya dok. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Dek, saya akhiri dulu ya kuliah hari ini ya. Tadi dok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak dok. Assalamualaikum.